Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Saya Mardiana Ridwan akan memaparkan tentang analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi telekomunikasi Indonesia Internasional TLSA Timur Leste. Latar belakang penelitian yaitu: pertama, ada perkembangan industri telekomunikasi pasca kemerdekaan. Setelah merdeka dari negara Indonesia pada 20 September 1959, Timor Leste menjadi negara baru membutuhkan banyak perkembangan dan pembangunan infrastruktur untuk menunjang perekonomian negara. Kemudian, bisnis telekomunikasi di Timor Leste menawarkan perkembangan yang cukup baik apabila didukung dengan peningkatan dari sektor perekonomian dan dari pemerintah. Akses informasi dalam membuat keputusan bisa dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk kegiatan aktivitas bisnis seperti menghubungi pemasok atau pembeli atau membantu menjual hasil perkebunan seperti kopi dan sebagainya, yang mana sangat membutuhkan akses telekomunikasi dari telepon seluler. Kemudian, pertumbuhan digital di Timor Leste, di mana pengguna aktif internet kurang dari setengah dari jumlah total penduduk, yang mana penggunaan internet di Timor Leste masih rendah, yaitu berkisar 515.000 dengan tingkat penetrasi 39%. Begitu juga dengan pengguna aktif sosial media yang hampir sama dengan pengguna internet, yaitu sekitar 410.000 dengan tingkat penetrasi sebesar 31%. Sedangkan tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kegiatan usaha Telkomsel, menganalisis adanya peluang dan ancaman yang muncul dari hasil identifikasi, dan memberikan rekomendasi bagi Telkomsel yang bisa diterapkan di masa depan. Berikut profil perusahaan Telkomsel. Telkomsel adalah merek layanan telekomunikasi seluler milik Telekomunikasi Indonesia Internasional TLSA yang dioperasikan dan berlokasi di Timor Leste, yang merupakan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia atau Telin. Telkomsel berdiri pada 17 September 2012 dan mempunyai kantor pusat di ibu kota Timor Leste, yaitu Dili. Layanan Telkomsel berupa layanan seluler, solusi perusahaan dan partai besar, dan layanan internasional. Produk-produk Telkomsel seperti prabayar, pascabayar, telepon seluler, dan mobil broadband. Selanjutnya, Telkomsel memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Kekuatan seperti penggunaan layanan dan infrastruktur yang ramah lingkungan, yaitu dengan solar cell dan juga fuel cell. Kemudian pelayanan optimal dengan jaringan dan infrastruktur yang tersebar luas di setiap distrik dan memiliki struktur modal yang baik. Sedangkan kelemahannya ialah harga produk dan layanan yang masih kurang terjangkau oleh penduduk, khususnya masyarakat pedesaan, anggaran gaji yang kurang efisien antara pekerja dari kantor pusat Telin dan pekerja asli dari Timor Leste, serta kualitas SDM yang perlu ditingkatkan dengan pelatihan. Berikut analisis 9 faktor-faktor internal. Pertama, dari lingkungan demografi. Dari gambar piramid di atas, populasi usia penduduk Timor Leste, mayoritas penduduknya yaitu usia antara anak-anak sampai dewasa, yang mana anak-anak 39,96%, sedangkan persentase dewasa muda 20,32%, diikuti dengan persentase dewasa yaitu 30,44%, kemudian ada lansia 5,22%, dan terakhir manula yaitu 4,06%. Mayoritas penduduk di Timor Leste tinggal di kota-kota besar seperti kota Dili, Beu Chau, dan Mauliana. Terdapat peluang pada lingkungan demografi, yaitu mayoritas penduduk yang merupakan usia produktif dan peningkatan tren pengguna telepon seluler pada kelompok remaja dan dewasa. Tetapi terdapat ancaman pada lingkungan demografi, yaitu tingkat pengangguran yang cukup tinggi pada penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan implikasi bisnisnya adalah dengan membuat inovasi layanan dan produk untuk kalangan usia produktif, kemudian bekerja sama dengan pelaku bisnis lokal, dan bekerja sama dengan sekolah dan universitas. Selanjutnya, lingkungan ekonomi. Pada isu aspek ekonomi, ada penyumbang terbesar 90% pendapatan untuk pemerintah Timor Leste berasal dari sumber daya minyak dan gas lepas pantai. Kemudian pemerintah membuat kebijakan berupa Rencana Pembangunan Strategik Nasional atau National Strategic Development Plan atau SDP yang diperkenalkan pada tahun 2010 dalam usaha untuk menurunkan taraf kemiskinan di Timor Leste dan sebagai transisi dari negara dengan pendapatan rendah menjadi negara dengan pendapatan menengah ke atas, mempunyai penduduk yang sehat, berpendidikan, dan aman pada tahun 2030.
pada gambar perkembangan ekonomi, yaitu produk domestik bruto Timur Leste, yang mana PDB Timur Leste setiap tahun fluktuatif tetapi diprediksi meningkat di tahun 2021. Terdapat peluang di lingkungan ekonomi, yaitu kebijakan dalam penuntasan kemiskinan yang akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap pangsa pasar yang masih belum memakai layanan digital, dan terdapat pandemi COVID yang terjadi pada akhir tahun 2019 yang telah meningkatkan jumlah pemakai layanan digital dan internet di Timor Leste. Terdapat juga ancaman pada lingkungan ekonomi seperti tingginya tingkat kemiskinan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya infrastruktur penunjang dan minimnya pelaku usaha, dan krisis keuangan yang bisa terjadi masa depan karena kurangnya pemasukan dana untuk pemerintah Timor Leste. Implikasi bisnisnya yaitu Telkomsel bisa membuat kerjasama dengan pemerintah dan pengguna digital, yaitu dengan memberikan bantuan sosial untuk sarana komunikasi, seperti Telkomsel bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada penduduk di distrik-distrik maupun pelaku usaha yang membutuhkan ponsel untuk sarana telekomunikasi. Kemudian lingkungan sosial budaya. Aspeknya yaitu, menurut sensus penduduk dan perumahan Timor Leste pada tahun 2015, sebanyak 81 penduduk yang telah berkeluarga telah memiliki telepon seluler. Komunikasi sudah menjadi gaya hidup dan konsumsi akan interaksi sosial khususnya melalui media internet, serta maraknya layanan internet yang ada pada generasi muda dan juga dewasa. Terdapat peluang pada lingkungan sosial budaya. Pertama, peningkatan gaya hidup dalam penggunaan sosial media. Kemudian terdapat kesadaran akan pentingnya informasi untuk pengetahuan dan pembelajaran. Tetapi ancaman dalam lingkungan sosial budaya yaitu terdapat peningkatan gaya hidup dalam perkembangan komunikasi yang harus didukung oleh peningkatan pendapatan masyarakat agar menunjang daya beli masyarakat. Implikasi bisnisnya adalah Telkomsel harus bisa menarik perhatian pengguna internet dan melakukan pemasaran dari mulut ke mulut, khususnya ke arah distrik-distrik di pegunungan. Selanjutnya, lingkungan informasi dan teknologi mempunyai isu seperti pembangunan ulang atas jaringan telekomunikasi serta setelah pasca kemerdekaan, yaitu untuk membangun infrastruktur TIK, telekomunikasi, informatika, dan komunikasi, serta adanya rezim pajak baru yang membuat akses TIK dan harga broadband menjadi lebih terjangkau, dan perkembangan generasi jaringan seluler dari 3G menuju 4G dan juga 5G. Peluang pada lingkungan informasi dan teknologi yaitu kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menyediakan layanan yang lebih efisien dan terjangkau, dan membuka peluang kerja sesama perusahaan operator dalam meningkatkan industri digital dengan instansi perbankan, pemerintah, dan sebagainya. Tetapi ancaman yang dihadapinya adalah terdapat disrupsi teknologi yang mana bisa mengancam kelangsungan bisnis perusahaan operator, dan juga perusahaan operator dituntut untuk bisa mengadopsi teknologi terbaru dan memberikan inovasi kepada produk dan layanannya, serta mengadopsi teknologi terbaru harus didukung oleh SDM yang berkualitas. Implikasinya adalah perusahaan operator harus bisa memperhatikan adopsi dan penggunaan teknologi tersebut untuk layanan digital seperti kolaborasi Telkomsel dengan mobile banking Bank Mandiri maupun Bank BRI cabang Timor Leste. Dan juga Telkomsel bisa memberikan diversifikasi unit bisnis pada layanan di perusahaan telekomunikasi dan meningkatkan SDM untuk mendukung teknologi terbaru dengan pelatihan dan juga workshop. Selanjutnya, lingkungan alam. Isu pada lingkungan alam yaitu terdapat kondisi lingkungan alam di Timor Leste yang mayoritas terdiri dari pegunungan dan daratan pantai. Ada juga peningkatan pembuangan limbah digital pada setiap tahun, dan terdapat bencana alam dan peristiwa lainnya yang dapat mempengaruhi perusahaan. Peluang di lingkungan alam yaitu kekayaan alam di Timor Leste yang bisa mendorong perekonomian dan industri TIK, perlunya perusahaan operator dalam memperhatikan lingkungan seperti mendirikan infrastruktur yang ramah lingkungan, serta pentingnya pengelolaan limbah digital untuk mengurangi sampah. Sedangkan ancaman pada lingkungan alam yaitu bencana alam yang dapat merugikan keuangan dan kegiatan operasional perusahaan, dan belum adanya pendeteksi bencana alam secara optimal. Implikasinya adalah perusahaan bisa membuat strategi dalam meningkatkan infrastruktur ramah lingkungan yang mana bisa menambah citra perusahaan dan menganalisis tempat yang nantinya akan dibangun infrastruktur dan kegiatan operasional, serta mengendalikan risiko bencana alam, salah satunya dengan menggunakan asuransi.
Kemudian pada lingkungan pemerintah, terdapat isu pada lingkungan pemerintah yaitu pemerintah Timor Leste membuat kebijakan nasional TIK dari 2017 sampai 2019 yang menetapkan visi dan garis tindakan dalam menggunakan TIK untuk memberikan layanan pemerintah melalui e-government. Kemudian ada dari United Nations E-Government Development Index atau EGDE telah terjadi kemajuan dalam mempromosikan layanan e-government di Timor Leste. Peluang pada lingkungan pemerintah yaitu kesempatan untuk perusahaan operator dalam membangun layanan digital kepemerintahan. Tetapi ancamannya adalah diberlakukannya e-government membuka kesempatan kepada semua perusahaan operator yang beroperasi di Timor Leste untuk bekerja sama dalam layanan digital kepemerintahan. Akibatnya, perusahaan operator kepemilikan pemerintah Timor Leste yang akan mendapatkan dukungan pemerintah dan lebih dipercayai daripada perusahaan swasta. Implikasi bisnisnya yaitu perlunya bagi Telkomsel untuk mencari instansi besar lain selain pemerintah untuk bekerjasama dalam layanan digital. Selanjutnya, lingkungan politik. Isu-isunya yaitu sampai saat ini masih sering terjadi kerusuhan setiap menjelang pemilihan presiden dan pemilu di Timor Leste, terutama di kota Dili. Timor Leste mempunyai e-participation untuk kegiatan politik dan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi terbaru tentang keadaan politik di Timor Leste. Berdasarkan Global Cyber Security Index, Timor Leste berada dalam peringkat rendah jika dilihat dari kawasan negara-negara di Asia Pasifik untuk keamanan cyber. Peluangnya yaitu penggunaan layanan internet dan paket data menjadi lebih banyak di masa pemilu, yang mana banyak terjadi kampanye secara online. Ancamannya adalah ketidakstabilan kondisi politik setiap menjelang pemilu di Timor Leste dikhawatirkan akan memunculkan konflik yang mana bisa mempengaruhi keamanan dan mengganggu kegiatan operasional bisnis perusahaan. Implikasinya yaitu Telkomsel bisa melakukan kerjasama yang sinergi dalam menyediakan layanan internet kepada pelaku politik dan menjaga keamanan daerah bersama dengan perusahaan operator lainnya. Perusahaan telekomunikasi juga harus sensitif terhadap kebijakan pemerintah, sistem birokrasi, dan kondisi sosial yang ada saat itu. Selanjutnya, lingkungan hukum domestik. Terdapat isu pada lingkungan hukum domestik yaitu keputusan Undang-Undang Nomor 15 pada 28 Maret 2012 tentang peraturan sektor telekomunikasi dari Otoritas Komunikasi Nasional Autoridade Nacional de Comunicações ANC Timor Leste. Dan juga ada liberalisasi sektor telekomunikasi yang menyebabkan adanya perkembangan konektivitas jaringan yang cepat, mengurangi biaya pengguna telepon seluler, serta memperluas cakupan layanan dan meningkatkan akses ke ICT. Peluang pada lingkungan hukum domestik yaitu kebijakan liberalisasi di sektor telekomunikasi membuka kesempatan untuk perusahaan-perusahaan telekomunikasi asing dalam mengembangkan bisnis di sektor ICT di Timor Leste. Telkomsel telah memiliki izin resmi dari pemerintah Timor Leste untuk melakukan segala jenis usaha terkait ICT sesuai aturan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan. Tetapi terdapat ancamannya yaitu liberalisasi dapat mendatangkan pendatang-pendatang baru untuk ikut berpartisipasi dalam bisnis telekomunikasi di masa depan. Implikasi bisnisnya adalah Telkomsel harus bisa memberikan pelayanan dan produk dengan kreasi dan inovasi yang tinggi seperti berkolaborasi dengan instansi kesehatan dalam menyediakan layanan digital berbasis kesehatan. Selanjutnya, lingkungan hukum internasional. Terdapat isu di lingkungan hukum internasional yaitu tentang ITU atau International Telecommunication Union sebagai badan regulator telekomunikasi di dunia. Selanjutnya, Republik Demokratik Timor Leste telah menjadi negara anggota efektif ke-192 dari International Telecommunication Union atau ITU sejak 24 Agustus 2010. Peluangnya yaitu hukum bisnis telekomunikasi secara internasional dan didukung dengan kebijakan hukum nasional Timor Leste telah membuka peluang bagi perusahaan operator Telkomsel untuk terus berkembang. Selanjutnya, telah ada kemajuan dengan konektivitas internasional di Timor Leste dari perluasan yang cukup kuat dan layanan yang seluler dengan cakupan yang cepat dan stabil. Ancamannya adalah terdapat pendatang baru yang ingin memasuki industri telekomunikasi di Timor Leste dan akan menjadi operator keempat. Implikasinya yaitu Telkomsel dapat memberikan layanan terjangkau beserta promo secara berkala untuk menarik konsumen. Kemudian bisa membangun kerjasama dengan perusahaan internasional dalam hal ICT seperti memberikan layanan kerjasama antara internet pelanggan seluler dan bank yang beroperasi di Timor Leste.
Berikut kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya yaitu perusahaan telekomunikasi memegang faktor penting untuk kemajuan, kedaulatan, dan pelaksanaan perekonomian suatu negara. Peluang yang paling besar di antara 9 faktor eksternal yang ada pada laporan ini adalah lingkungan demografi dan lingkungan hukum domestik. Ancaman yang paling besar di antara 9 faktor eksternal adalah pada lingkungan ekonomi. Saran yaitu Telkomsel perlu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal secara berkala untuk melihat peluang dan ancaman yang akan dihadapi di masa sekarang maupun di masa depan. Kemudian Telkomsel bisa melakukan diferensiasi untuk meningkatkan daya saing produk dan juga layanannya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.